Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembahasan soal tugas kedua, yaitu terkait dengan mata kuliah analisis numerik menggunakan metode bisection. Soalnya, ini bisa dilihat pada tampilan di layar. Jadi ini sama seperti soal minggu lalu, yaitu kita masih meninjau kasus penerjun yang jatuh bebas. Pada kasus kali ini, derai koefisiennya diketahui, yaitu 15 kg per second. Kemudian jika percepatan gravitasi ini ditentukan nilainya konstan sebesar 9,8 meter per second kuadrat, dan di sini pada saat T sama dengan 9 detik, diketahui kecepatannya adalah 35 meter per second. Kita harus menyelesaikan dengan menggunakan metode dissection. Kita tentukan massa penerjun dengan toleransi 0,1% atau 1 kali 10 pangkat minus 3. Di sini yang pertama kita harus menuliskan solusi persamaan diferensial yang digunakan. Selanjutnya kita lakukan substitusi nilai variabel yang diketahui ke dalam solusi persamaan diferensial tersebut. Lalu kita lakukan tebakan nilai A dan B yang memenuhi. Lalu kita berikutnya adalah melengkapi tabel yang berisi iterasinya berapa kali, kemudian nilai A, nilai B, nilai C, nilai fungsi A, fungsi B, dan fungsi C. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai dari massa penerjun. Untuk yang dua terakhir, ini akan saya lakukan menggunakan kode program yang sudah saya buat menggunakan program Python. Mari kita mulai untuk mengerjakan apa sih solusi persamaan diferensial. Untuk solusi persamaan diferensial, ini sudah saya bahas di kelas, bahwa dia akan memiliki solusinya adalah V sama dengan GM per C dikali 1 minus E atau eksponensial pangkat minus C per M dikalikan dengan T. Ini adalah solusi yang sudah saya turunkan di kelas pada pertemuan minggu yang lalu. Lalu di sini untuk menyelesaikan metode bisection ini artinya kita harus mencari akar persamaan. Jadi kita ambil di sini, kita ubah persamaannya menjadi G kali M bagi C dikalikan 1 min E min C per M kali T ini dikurangi V, ini sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 ke persamaan 2 kita hanya memindahkan saja nilai V di sini. Kita pindahkan nilai V menjadi 1 ke ruas kanan ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan sama dengan 0. Lalu yang ditanya adalah kita mencari nilai M-nya atau massanya. Artinya sebuah fungsi dengan M ya, ini akan sama dengan persamaan 2 ini min V ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, jika Anda sampai menulis ke sini, maka Anda mendapatkan nilainya adalah 20. Lalu yang berikutnya, kita lakukan substitusi nilai-nilai yang diketahui. Di sini artinya kita lakukan bahwa Fm ini sama dengan 9,8 M dibagi C-nya, C-nya konstan, ini adalah 15, 1 min K eksponensial pangkat minus C-nya 15, T-nya itu adalah 9 ya, berarti ini kali 9 dibagi dengan M minus, diketahui bahwa kecepatannya pada saat 9 detik adalah 35. Nah, ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan keempat.
Nah, ketika Anda selesai melakukan substitusi ini, Anda bisa melanjutkan dengan menghitung berapa nilainya 9,8 bagi 15 atau tidak pun tidak masalah. Karena di sini saya akan menggunakan program Python yang sudah saya buat. Ini Anda mendapatkan tambahan nilainya adalah 10 poin. Lalu, karena kita menggunakan metode dissection, maka kita perlu melakukan tebakan. Yaitu kita menebak nilai A dan menebak nilai B-nya berapa. Dengan syarat, ingat ya syaratnya, bahwa fungsi A, yaitu kita fungsinya adalah persamaan 4 ini, dikalikan dengan FB atau fungsi B, kita masukkan nilai B-nya, ini harus kurang dari 0. Ini adalah syarat untuk kita bisa menyatakan bahwa nilai A dan nilai B itu valid. Di sini, kita bisa ambil nilai A dan B berapa saja. Saya akan ambil nilai A-nya di sini adalah 65 dan nilai B-nya adalah 75. Ini dasarnya dari apa? Dasarnya adalah dari pengalaman berdasarkan soal-soal sebelumnya. Karena soal-soal sebelumnya ini agak mirip-mirip ya. Jadi saya ambil rentangnya itu di 65 dan 75. Kalau mau dicek, kita bisa cek. Kita masukkan nilai FA ya. FA ini kalau kita masukkan dengan nilainya adalah 65, FA 65. Kalau Anda cek, ini hasilnya, hasil FA ini adalah dia akan mendapatkan nilai yang kurang dari, dia akan mendapatkan nilai yang lebih besar dari 0. Jadi nanti bisa dicoba dicek ya, ini akan hasilnya lebih besar dari 0. Sedangkan kita masukkan nilainya FB 75 di sini, maka dia akan mendapatkan nilai yang kurang dari 0. Anda bisa lakukan substitusi secara mandiri ya. Baik, kalau Anda sudah melakukan sampai di sini, artinya Anda mendapatkan tambahan lagi 10 poin. Yaitu Anda sudah berhasil menentukan nilai A dan nilai B-nya. Sekarang kita harus membuat tabel ya, tabel yang berisi iterasi nilai A, B, C, FA, FB, FC dengan toleransinya adalah 0,1%. Maka di sini saya akan menggunakan program Python yang sudah saya buat. Baik, ini adalah program Python yang sudah saya buat. Mohon maaf, di video ini saya tidak akan membahas secara detail programnya seperti apa. Yang jelas saya akan menjalankan langsung di sini. Nanti untuk penjelasan terkait dengan program bisa diikuti pada perkuliahan di pertemuan ketiga. Jadi saya jalankan di sini. Lalu kita lihat hasilnya di bawah. Oke, ini adalah tabel yang harus Anda laporkan. Jadi Anda buat tabel seperti ini, lalu akan didapatkan masa penerjun, itu 72,475 sekian. Nah, ini didapatkan ketika nilai FC-nya, lihat ya, kita dapatkan dia nilai FC-nya itu minus 0,00647. Kita ambil nilai absolutnya dari si FC ini. Dan dia kurang dari 0,00647. Nah, ini jawabannya. Sampai sini ya, berarti oke. Atau Anda juga bisa menggunakan program Microsoft Excel. Yang penting, saya ulangi di sini. Ini adalah algoritmanya bagaimana kita membuat suatu program atau menjalankan program apapun ya, pengerjaan menggunakan metode dissection. Sini saya ambil, dia ada nilai A dan B, di mana nilai A dan B ini merupakan suatu tebakan ya. Jadi A dan B ini sudah kita definisikan dan dia merupakan suatu tebakan. Jadi ini A dan B-nya kita tebak ya. Tebak dengan syarat yang tadi. FA ini dikalikan dengan FB harus kurang dari 0 atau hasilnya negatif. Lalu tol di sini, ini adalah toleransi. Menunjukkan toleransi yang pada kasus ini di soal dia memiliki toleransinya harus kurang dari 0,001 ya, atau 0,1%. Nmax di sini, ini bukan merek motor. Nmax di sini adalah jumlah maksimum iterasi yang dilakukan. Artinya, ketika iterasi ini kurang dari nilai maksimum, maka akan terus dijalankan sampai suatu kondisi terpenuhi. Tapi kalau tidak konvergen sampai nilai maksimum iterasi tercapai, maka program akan selesai.
Ini saya ambil batas nilai maksimum iterasinya adalah sampai 1000 kali. Lalu I-nya itu adalah jumlah iterasinya. Kemudian di sini yang baris kedua lanjutannya, di sini kita mendefinisikan suatu nilai C yang dimana nilai C ini berdasarkan nilai A dan nilai B yang tadi kita sudah tebak. Dimana ini adalah setengahnya, arti A plus B dibagi 2 nilai C-nya. Kemudian ketika kita masuk ke blok ini nilai fungsi yang tadi sudah dituliskan pada persamaan 4, ini kita masukkan nilai C yang didapat. Apabila dia hasilnya tidak sama dengan 0, maka dia lanjut ke bawah. Tapi kalau hasilnya sama dengan 0, artinya salah, maka kita sudah berhasil menemukan akar, atau ini merupakan nilai dari M-nya. Oke, anggap saja dia hasilnya benar ya, tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan di sini pengecekan apakah nilai FC ini kurang dari toleransi. Kalau tadi ya, kalau toleransinya 0,001 dia kurang, maka dia akan berhenti. Dan di sini ada kondisi dan and si nilai iterasinya ini juga kurang dari nilai maksimal. Kalau ini masih lanjut, lebih besar ya nilai toleransinya, artinya masih lanjut, kita lanjut ke baris berikutnya. Kita di sini melakukan perbandingan. Perbandingan adalah tanda dari fungsi C dan fungsi A. Apakah tandanya sama? Artinya positif, negatifnya sama atau tidak? Ketika positif dan negatifnya sama, maka di sini ya, kalau benar, nilai A berubah menjadi C, sedangkan nilai B tetap. Tapi kalau ternyata tandanya berbeda, contohnya FC negatif, FA-nya positif, artinya salah di sini. Nilai A-nya tetap, nilai B yang sama dengan C. Lalu kita tak mendapatkan di sini adalah nilai C yang baru dan kita mendapatkan iterasi berikutnya. Kita akan ulang sampai mencapai kondisi yang di sini. Oke, itu adalah algoritmanya. Anda bisa kerjakan juga menggunakan Microsoft Excel. Baik, kurang lebih itu saja pembahasan solusi tugas pertemuan kedua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.